Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Nah, sehat semuanya, semangat belajar kita pada pagi hari ini. Nah, kira-kira anak-anak hadir semua? Hadir. Mari sebelum belajar kita mulai. Pertama kita berdoa dulu pada Mbak Yaumil, dipersilahkan untuk memimpin doa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sedekah. Jadi pada bab 3 dalam buku fikih kelas 5 ini menjelaskan tentang sedekah. Bahwa yang namanya sedekah itu kami beritahu yang pertama tentang peta konsepnya. Mohon anak-anak diperhatikan semuanya. Peta konsep sedekah. Jadi sedekah itu mempunyai beberapa. Yang pertama yaitu pengertian sedekah. Yang kedua dalil sedekah. Kemudian ada juga ketentuan sedekah. Dan ada pula tata cara memberikan sedekah. Nah itu. Jadi perlu diperhatikan anak-anakku semuanya. Ada gambar, ada seorang kakek-kakek yang sedang menengadahkan tangannya, dan di depannya ada Pak Haji yang sedang mengulurkan bantuan. Nah itu nanti diamati, dipahami ya. Kemudian pengertian tentang sedekah, yaitu menurut bahasa sedekah berasal dari kata sodaqah, yang berarti memberikan atau pemberian atau derma. Itu yang dinamakan sedekah. Juga sodaqah bisa berarti benar. Maksudnya orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar-benar mengaku keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian menurut istilah, yaitu menurut istilah syariat Islam, sedekah adalah memberikan bantuan, pertolongan berupa barang, harta, ataupun yang lainnya, tidak mengharap apa-apa, tidak mengharap imbalan kepada orang yang diberi sedekah, melainkan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah pengertian daripada sedekah. Kemudian kita harus mengetahui dalil-dalil tentang sedekah. Di antaranya di dalam Al-Quran, anak-anakku semua perhatikan, di dalam Al-Quran surah Yusuf ayat 88. Maka kita harus bisa membaca dan harus mengetahui, dan di situ perlu digarisbawahi walamma dakhalu 'alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bid'ati muzjati fa awfi lanal kaila wa tasaddaq 'alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Bahwa yang perlu digarisbawahi dalam ayat Al-Qur'an ini yaitu wa tasaddaq 'alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Itu anak-anakku semuanya. Jadi sesungguhnya Allah itu akan memberi balasan kepada orang yang bersedekah. Jadi tenang saja. Juga di dalam hadis dijelaskan pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna shadaqata la tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u an mitatis su'i. Jadi di dalam
hadis Nabi juga dijelaskan bahwa Rasulullah menegaskan sesungguhnya sedekah itu dapat memadamkan murka Tuhan dan bisa menghindarkan diri dari mati su'ul khotimah. Jadi kan harapan kita anak-anakku semuanya, kalau kita mati dalam keadaan yang husnul khotimah, tidak mati dalam keadaan su'ul khotimah. Nah, itu masalah tentang dasar ataupun dalilnya sedekah. Kemudian, mohon maaf anak-anak semua, ini sebetulnya kalau di setel memakai YouTube ini runtut. Ini kalau PPT jadi enggak tumpang tindih tulisannya. Kemudian ada juga ketentuan sedekah. Ini saya sampaikan poin-poinnya dulu anak-anak semua. Yang pertama hukum sedekah, kemudian yang kedua rukun sedekah, yang keempat macam-macam sedekah, kemudian yang kelima ada bentuk sedekah. Jadi apa saja sih hukum-hukumnya sedekah? Jadi sedekah itu ada yang sunnah, itu hukum asalnya. Sebagaimana pelajaran sebelumnya tentang infak itu juga sunnah muakkadah. Kemudian ada juga hukum yang wajib, ada juga yang makruh, dan juga ada pula yang haram. Itu tentang hukum sedekah. Nah itu. Kemudian ada juga macam-macamnya sedekah. Ada juga rukun-rukunnya sedekah. Syaratnya, rukunnya itu ada semua. Jadi nggak boleh keluar daripada itu ketika kita mau beribadah dengan benar. Walaupun itu berupa sedekah tapi harus dengan benar. Di antaranya syarat-syaratnya sedekah adalah mempunyai kelebihan harta atau semampunya untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan. Meskipun dalam keadaan sulit kita itu tetap diusahakan untuk bisa bersedekah. Kemudian harta yang akan disedekahkan itu harta yang halal, bukan harta curian, bukan hasil daripada korupsi atau mencuri punya teman-temannya, seperti itu. Kemudian syaratnya yang ketiga harus ikhlas. Yang namanya sedekah itu harus ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Terus ada juga setelah kita memberikan sedekah, anak-anak semuanya, itu dilarang atau tidak boleh menyakiti perasaan si penerima. Itu termasuk daripada syarat sedekah. Juga tidak diperbolehkan berbuat ria atau pamer, yaitu menyebut-nyebut sedekah yang telah diberikan kepada orang lain. Nah, saya telah memberikan itu kepada si A, kepada si B. Nah, itu tidak boleh nak ya. Nah, itu harus kita jaga. Nggak boleh dipamerkan, tidak boleh ria. Itu adalah syarat sedekah. Nah, itu kemudian ada juga rukunnya. Rukunnya sedekah. Yaitu harus yang pertama ada orang yang memberi sedekah. Yang kedua, ada orang yang menerima sedekah. Ada barang yang disedekahkan, milik sendiri dan ada manfaatnya, anak-anak semua. Jadi harus bisa manfaat barangnya. Jangan sedekah barang yang tidak ada manfaatnya. Ya, kemudian ada pernyataan antara pemberi dan penerima, yaitu dinamakan ijab dan qabul. Nah, itu diantara tentang ketentuan-ketentuan sedekah. Dan sebetulnya nanti selanjutnya ada tata cara memberikan sedekah. Tapi anak-anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita belajar tentang pengertian sedekah dan tentang dalil ataupun dasar sedekah. Jadi jangan lupa gambar yang telah ada di hadapan anak semua nanti diamati, itu orang yang sedang memberikan sedekah. Paham anak-anak semua ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Iya. Jadi
kita anak-anak semua, Bapak pada pagi hari ini akan memberikan tugas kepada anak-anak semua dalam waktu 10 menit. Nah, kurang lebih untuk berkelompok. Kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, jadi iya. Kelompok 1 saya harapkan untuk bisa menjelaskan tentang pengertian sedekah. Kelompok 2 menjelaskan tentang dalil-dalil sedekah. Tidak hanya yang Bapak sebutkan tadi, tapi juga yang ada di buku paket ataupun buku yang telah disediakan oleh sekolah. Juga selanjutnya kelompok yang 3, apakah sedekah itu diharuskan ataupun sedekah yang memang harus diberikan atau hukum sedekah yang wajib itu kepada siapa? Nah, itu. Terus kelompok yang keempat mohon dijelaskan tentang syarat dan rukun sedekah. Nah, itu pada kesempatan pagi hari ini. Ayo anak-anak semuanya berkelompok-kelompok ya, dikerjakan. Nah, selanjutnya udah siap semuanya anak-anak? Udah, alhamdulillah kalau sudah maju untuk kelompok yang pertama untuk menyampaikan hasil diskusinya tadi. Kelompok pertama. Sudah selesai, kemudian kelompok yang kedua, kelompok yang ketiga, dan kelompok yang keempat. Nah, alhamdulillah anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini pembelajaran kita tentang materi sedekah menjelaskan tentang pengertian dasar dan dalil sedekah. Mudah-mudahan anak-anak semuanya bisa paham dan nanti ditambah dengan materi-materi yang ada di dalam buku, anak-anakku semuanya dipahami, dibaca, dipelajari. Nah, kemudian untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang tata cara sedekah dan hikmah sedekah. Mudah-mudahan semuanya diberi sehat ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa melaksanakan apa yang telah kita pelajari pada pagi hari ini. Paham ya anak-anakku semuanya? Nah, mari sebelum kita tutup pada pertemuan pagi hari ini, kita berdoa dulu dan diakhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Nah,